Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, gelombang 3 hari ini sudah memasuki PPL. Nah, PPL itu akan berakhir di PPL 3 yang kemudian dilanjutkan dengan UKIN, yaitu penilaian portofolio selama 3 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2020 per bulan Januari sampai tahun 2022 bulan September atau sebelum kita PPG. Apa saja portofolio itu? Sebelumnya untuk UKIN itu ada dua. Yang pertama itu yaitu pengumpulan portofolio selama 3 tahun. Yang kedua adalah mengajar real. Nah, tetapi hari ini saya akan menerangkan untuk penilaian portofolio. Apa saja? Yaitu enam. Ada enam poin yang harus kita isi di aplikasi UKIN, yaitu penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, inovasi, prestasi, pengabdian. Nah, dari keempat ini, dari keenam ini, yang empat ini adalah wajib, yang kedua ini boleh tidak ada. Tetapi meskipun boleh tidak ada, saya itu tetap membuat. Karena apa? Untuk memenuhi kekurangan yang dari kewajiban ini. Nah, sekarang itu saya akan membahas yang boleh tidak ada dulu, yaitu dari prestasi. Prestasi itu adalah guru memenangkan lomba, ya, lomba. Jadi eh, dari keenam poin tersebut itu mempunyai skor total maksimum ada 10. Jadi setiap poin itu ada skor maksimum masing-masing, ya. Nanti bisa dicek sendiri di PDF-nya. Nah, sekarang saya itu mau ke prestasi, hasil kompetisi. Kalau kita itu merasa menang sebagai lomba guru, itu di tingkat gugus atau di tingkat kecamatan, yang juara 1 sampai dengan 5 itu ada nilainya. Jika hanya gugus itu 0,3. Tetapi jika itu tingkat kecamatan itu 0,5. Nah, tinggal lihat apa di provinsi, apa nasional. Nah, itu tergantung teman-teman. Nah, misalkan punya satu, tetapi tidak ada sertifikatnya. Nah, itu bisa dibuktikan dengan surat tugas bahwa atas nama Bunda itu mengikuti lomba dan dilampirkan pialanya gitu ya. Jadi kalau kita itu pingin nilai maksimum, eh, jadi kita itu maksimal kita itu punya 5 untuk tingkat kabupaten, ya, 5 sertifikat. Ini boleh tidak ada kok. Nah, di poin keenam ini adalah pengabdian. Pengabdian itu kita itu berperan aktif dalam kepanitiaan, yaitu di tingkat sekolah, kecamatan, desa, kabupaten, provinsi, nasional, ataupun internasional. Jadi yang mudah bagi kita, kita itu di tingkat sekolah, ya, di tingkat sekolah. Jika tidak pernah didokumentasikan berupa surat kepanitiaan, maka silakan dibuat. Pasti kita itu menjadi panitia PPDB, menjadi panitia akhir sana, 17-an, Kartinian. Nah, itu kita buatkan surat tugas yang tertahun yaitu tadi mulai tahun 2020 sampai 2022 sebelum PPG. Jadi kalau kita itu ingin nilai maksimum, kita itu harus punya 8 surat kepanitiaan.
mau menjadi ketua atau selain ketua. Ya, itu harus 8 surat kepanitiaan. Oke, sudah jelas ya. Nanti itu di sini bisa dilihat di poin 6 pengabdian dan prestasi di poin 5 ya. Nggak usah saya buka, silakan lihat sendiri. Dan selanjutnya, selanjutnya begini. Eh, Mana ya? Nah, sekarang eh, saya jalan-jalan atau menerangkan poin inovasi dulu. Inovasi, inovasi ini wajib ada. Kalau kemarin kita itu membuat APE, membuat APE, kita itu eh, masuk di kategori alat peraga edukatif sederhana. Nah, di poin APE itu seperti ini. Kita itu uploadnya begini. Cara uploadnya itu begini, per APE. Jadi kita buat surat pernyataan keaslian yang bertanda tangan di bawah ini, nama mahasiswa itu sendiri. Nah, dengan ini menyatakan bahwa APE sederhana untuk kelengkapan portofolio karya inovasi UKIN PPG Daljab 2021 yang berjudul Stik Warna yang dibuat adalah karya sendiri. Maka tanda tangannya itu adalah saat UKIN karena menerangkan untuk kelengkapan UKIN ya. Ini bermaterai. Bermaterai 10.000. Yang kedua adalah membuat surat keterangan bahwa kalau kita itu membuat media atau alat peraga yang tadi ini stik warna ya. Nah, itu saya ini membuatnya tahun 2019. Kalau punya gelombang 3 sekarang harus tahun 2020 ya. Jadi dapat digunakan sejak tanggal 28 Oktober, kemudian disahkan oleh kepala sekolah tanggal 29 Oktober. Nah, baru di di apa setelahnya yaitu profil medianya bisa difoto, terus profilnya apa, bahan alat, cara membuat dan fungsi manfaat. Gini aja. Nah, kenapa kok harus ada surat keterangannya? Kok ada harus surat keasliannya? Kalau surat keasliannya ini memang diwajibkan ya. Yang kedua ini surat keterangan, yaitu membuktikan kapan kita itu membuat dan yang mengesahkan itu siapa, ya itu. Jadi selain APE, selain APE itu bisa itu bisa hmm, ini. Nah, bisa membuat buku pedoman guru atau membuat LKS. Nah, itu bisa dilihat sendiri di sini ya. Kalau saya itu yang umum aja, seperti alat peraga sederhana, itu nilainya satu. Jadi kalau kita itu punya satu, nilainya satu. Yang kita butuhkan di API itu adalah 4. Jadi kita itu minimal itu punya 4 APE ya. Nah, itu sudah ya, yang nomor 4, yang poin 4 sudah. Sekarang kita itu yang poin 3, yaitu pencarian informasi pengetahuan. Nah, ada macam-macamnya, yaitu kita itu workshop atau seminar, atau latihan fungsional dan teknis. Jadi ini namanya pelatihan atau diklat. Kalau yang ini, lokakarya atau seminar seperti webinar-webinar, ya. Jadi kalau kita itu pasti menjadi peserta kan, kalau kita itu ikut webinar-webinar itu pasti nasional. Jadi kalau kita itu nasional punya nilai 0,35 ya. Terus kalau ada diklat itu dilihat kita itu kalau misalkan dikumpulkan JP-nya itu ada berapa.
Nah, eh, kita tinggal ngitung aja. Tetapi kalau kita itu mungkin tidak punya diklat atau pelatihan, maka kita itu hanya mengumpulkan sertifikat ini aja. Anggaplah yang nasional. Nilainya 0,35. Jadi kalau untuk memenuhi poin 3 itu harus punya eh, 3 nilai maksimum. Jadi kita itu butuh 9 sertifikat yang nasional. Ya. Nah, sekarang kita itu ke refleksi diri. Apa sih refleksi diri itu? Nah, sebelum ke refleksi diri, saya itu mau ke publikasi dulu. Nah, di publikasi itu adalah laporan hasil penelitian. Jadi kalau kita sebagai guru, penelitian kita itu adalah PTK, penelitian tindakan kelas. Jadi kita itu harus punya PTK di tahun 3 tahun terakhir. Jadi tertahun 2020, 21 atau 22 sebelum PPG. Kita itu nilai maksimumnya itu 4 ya, nilai maksimumnya 4. Jadi kayak kita minimal punya satu lah. Ini karena wajib, jadi harus kita punya satu. Nah, laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Laporan hasil penelitian belum diseminarkan itu nilainya 0,5. Jadi saya itu menyarankan untuk membuat eh, yang sudah diseminarkan minimal di sekolah. Jadi nilainya itu satu, ya. Nah, contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya. Jadi penelitian dan publikasi itu, ini contoh saya banyak ya. Misalkan ini adalah apa? Misalkan ini adalah PDF. Jadi kalau ingin mengedit ini ya jadikan dulu menjadi Word ya. Nah, ini cara uploadnya ya. Ini cara uploadnya. Saya tuh punya PTK. Saya punya PTK di tahun 2021. Gini ya. Nah, yang utamanya itu adalah ini. Poin yang utama, yaitu judulnya ini, penelitian tindakan kelas dan publikasi hasil PTK. Ini judulnya yang menunjukkan di poin 1. Apa saja isinya? Jadi ini judul cover ya. Yang keduanya cover dalam. Kemudian ini adalah eh, apa? Abstrak. Kemudian lengkap sudah bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5 daftar pustaka. Ya, bab 5 penutup dan daftar pustaka. Saya langsung aja. Ini jadi kita itu covernya jangan lupa ya. Nah, eh, ini kan penutup sudah ya. Sudah penutup bab 5 penutup. Kemudian ini ada daftar pustaka. Setelah itu kita lampiran. Kalau memang ada lampirannya, ini ya disertakan fotonya, RPP-nya, kayak gitu. Ya, tetapi ini saya hanya foto. Kemudian kalau tidak ada fotonya, ya tidak usah, tidak apa-apa. Nah, ini loh yang penting, dokumentasi publikasi hasil PTK. Nah, ini harus ada karena untuk mendapatkan poin 1. Jadi apa sih dokumentasinya itu? Yaitu mempunyai berita acara. Kemudian daftar hadir ya, dihadiri oleh kepala dan guru setempat, kemudian teman sejawat. Dan ini adalah dokumentasinya, yaitu ini ditulis sih, publikasi PTK judulnya apa, tertanggal berapa. Jadi misalkan kalau PTK saya itu bulan Oktober tahun 2021, berarti publikasinya itu bisa
2 minggu atau 1 bulan setelahnya, ya. Jadi dipublikasikan, diseminarkan ke teman-teman sejawat. Nah, jadi ini kita kalau tidak punya banner atau tidak punya proyektor, tulis saja di sini. Kita buat foto seperti ini, ya. Nah, harus ada ini. Ini sudah ada contohnya semuanya, berita acara, terus apa ini, fotonya, terus daftar hadir itu sudah ada ya, sudah ada contohnya. Jadi seperti ini cara uploadnya, ya. Nah, sudah kita sudah tahu di poin satu kita itu harus punya PTK yang dipublikasikan. Ingat judulnya jangan sampai terlewat tulisan publikasi. Yang kedua, sekarang kita itu refleksi. Refleksi diri itu adalah perbaikan untuk memajukan sekolahnya atau pribadi kita, ya. Jadi di rubrik refleksi itu ada 3 penilaian, yaitu pengembangan diri, termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran semester minimal per semester itu minimal 1 kali. Terus melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian. Terus melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Ingat enggak? Tadi kita itu membuat karya inovasi berupa APE sederhana kan? Nah, itu kita bisa upload lagi. Yang dibutuhkan adalah kalau satu itu 0,5. Di poin 2 itu kita butuh tiga. Kita butuh tiga, ya. Kita butuh tiga besar. Jadi kalau apa namanya? Kalau ingin mendapatkan tiga, jadi kita itu harus punya refleksi sebanyak tiga, tiga, tiga. Nah, jadi kita itu misalkan begini, kita itu punya inovasi berupa APE. Kalau tadi itu kita sudah membuat 4, ya kita masukkan 4 boleh, ya. Caranya bagaimana? Di poin refleksi diri. Nah, misalkan ini, refleksi diri karya inovasi. Jadi diberi keterangan begini. Refleksi karya inovasi yang saya lakukan adalah membuat API sederhana yaitu flanel angka. Latar belakang saya membuat ini adalah pengamatan pada anak kelompok A pada tahun ini tidak maksimal dengan mengenal konsep bilangan 1 sampai dengan 10. Dengan media ini diharapkan anak-anak belajar berhitung lebih menarik dan menyenangkan. Jadi kita itu membuat berikut profil karya inovasi. Jadi yang tadi itu kita copy lagi di sini, ya. Hanya begini saja. Jadi kalau kita itu butuh 4, maka yang kita terangkan di sini adalah 4 APE apa saja. Jadi kita itu harus punya narasi seperti ini 4 kali, ya. Langsung setelah narasi langsung medianya. Kita buat narasi lagi lalu medianya sebanyak 4 kali, ya. Ini sudah ada di contoh bagaimana cara uploadnya. Kemudian melaksanakan refleksi penelitian. Kalau kita tadi di poin satu itu sudah melaksanakan PTK, maka PTK tersebut bisa dipakai di poin 2 di eh, ini di proses refleksi pelaksanaan penelitian. Jadi kalau kita itu tadi ini punya 4 atau 3 ya, ini sudah memenuhi 1 angka. Kemudian ini minimal punya 2 lah. Jadi 0,5 tambah 0,5 kan 1. Terus kalau punya semuanya ini berarti harus punya eh, ini 2, ini 2, ini 2. Nah, misalkan kalau kita itu di pelaksanaan penelitian atau PTK itu hanya 1 kali, berarti kan nilainya 0,5. Jadi kita perbanyak aja di inovasi, ya. Nah, refleksi penelitian itu adalah PTK. Jadi punya saya itu
Tulisannya begini, refleksi penelitian. Tadi kan kita membuat PTK, ya, kita ganti judulnya, refleksi penelitian. Yang tadi sudah samakan, ya, samakan, ya sudah. PTK ini full. Bedanya itu judulnya ini yang membedakan, yaitu refleksi pelaksanaan penelitian. Jadi punya saya ini langsung PTK utuh tanpa apa? Tanpa berita acara, tanpa foto publikasi itu enggak usah, itu dibuang ya, itu dibuang. Jadi kita membuat sampai penutup saja, sampai penutup ya, gitu aja. Jadi tidak usah yang namanya foto-foto tidak usah ya. Itu untuk refleksi diri penelitian. Nah, sekarang kita refleksi diri pengembangan diri. Yang dimaksud ini adalah pembelajaran. Ya, pembelajaran. Jadi kalau punya saya itu contohnya dulu waktu saya PPG itu adalah merefleksikan RPP yang semula adalah RPP biasa menjadi RPP COVID. Jadi kita itu membuat narasi dulu ya. Nah, kenapa apa sih alasan kita itu untuk membuat judul ini, mau merefleksi ini? Ya, karena eh, selama saya COVID itu sebelumnya kan pakai full hari ya, terus kemudian didaringkan. Nah, ini permasalahan saya adalah RPP sebelum COVID. Jadi lengkap begini ya. Ada tanda tangannya, kemudian eh, kemudian itu diganti menjadi RPP darurat COVID. Jadi ini bentuknya RPP untuk semasa COVID. Jadi apa sih eh, poin 2 yang titik A ini apa? Yaitu kita itu membuat refleksi diri, perbaikan diri. Kalau saya perbaikannya di RPP, dari RPP biasa menuju RPP COVID. Nah, itu kalau direfleksi itu harus ada apa? Di poin A ini, yaitu bukti sebelum dan sesudah direfleksi. Jadi kalau punya saya ini adalah RPP sebelum COVID, kemudian diganti menjadi COVID. Jadi itu ada sebelum dan sesudahnya. Nah, contoh lain itu banyak sekali. Misalkan pada alat peraga, alat peraganya kita. Misalkan begini, saya kalau bercerita kemarin itu tidak pakai alat peraga. Nah, anak-anak tidak antusias, tetapi ketika saya membawa boneka tangan, itu anak-anak antusias untuk mendengarkan cerita saya. Jadi tinggal kita membuat narasi, kemudian fotokan kita bercerita di depan anak tanpa alat peraga, kemudian kita foto dengan anak-anak memakai alat peraga. Banyak lagi, itu kan contoh alat peraga ya. Terus selanjutnya kita itu bisa mencontohkan misalkan sumber belajar. Kemarin itu saya hanya metode ceramah dalam menerangkan materi. Tetapi sekarang saya mau membuat PowerPoint, membuat video pembelajaran YouTube gitu ya. Nah, itu kita itu memberi keterangan narasi seperti ini tadi ya. Kita buat narasi, kita buat cerita dulu, kemudian ada fotonya. Oh, sebelum kayak kalau tadi bercerita, kalau ini kan ngajar menerangkan materi. Kita foto aja eh, ketika kita menerangkan materi, kemudian alat, tanpa sumber belajar. Nah, foto yang kedua sesudahnya ini foto ini bukti ketika saya memperbaiki diri melalui misalkan PowerPoint atau sumber belajar YouTube. Jadi linknya itu yang
sematkan yang ditunjukkan, atau foto kita menerangkan dengan YouTube, dengan PowerPoint itu di foto ya. Contoh apalagi untuk perbaikan, misalkan begini, kemarin saya itu kalau ngajar secara klasikal, jadi anak-anak itu menghadap ke depan semua, pelajarannya sama semua, misalkan begitu. Nah, sekarang untuk perbaikannya itu, saya memakai sentra, saya memakai project based learning atau apa kayak gitu. Jadi itu harus ada foto sebelum dan sesudahnya. Intinya itu perbaikan di proses pembelajaran. Jadi ini di perencanaan ya, di perencanaan, di apa? eh, di perencanaan, di pelaksanaan mengajar atau penilaian. Misalkan kemarin begini, kemarin saya memakai hanya tidak membuat laporan penilaian bulanan, saya hanya harian gitu. Nah, jadi hariannya itu ditunjukkan, kemudian perbaikan kita apa? Membuat penilaian bulanan, semester itu ditunjukkan melalui foto dan kemudian jangan lupa dinarasikan. Nah, itu itu sudah ya, berarti kita sudah selesai poin 1, poin 2 sampai 6. Nah, tambahan untuk rubrik refleksi ini poinnya itu bisa dilihat ya. Ini harus 3. Jadi kalau kita itu inovasi ini harus punya 4 APE, penelitian satu saja tidak apa-apa, kemudian refleksi diri ini satu juga tidak apa-apa ya. Nah, sudah ya. Kita sudah sudah saya jelaskan bagaimana portofolio UKIN itu. Hmm, nah, kita bisa cek sendiri berapa skor maksimumnya. Intinya kita itu eh, tahu trik, tahu triknya cara cepat untuk menyelesaikan UKIN itu ya dari yang saya terangkan tadi. Kita itu ini membuat pengabdian dulu. Setelah itu membuat prestasi kalau ada. Kalau tidak ya tidak usah. Kemudian karya inovasi. Kemudian kita itu PTK-nya dicari. Setelah itu yang inilah, pokoknya yang nomor satu. Yang dikerjakan dulu adalah pengabdian, kemudian prestasi, kemudian sertifikat, kemudian PTK publikasi, kemudian apa ini inovasi ya, jangan lupa APE itu diperbaiki. Yang lama itu mungkin PTK dan refleksi diri. Ya, pokoknya jangan lupa membuat foto publikasi sebelum anak-anak liburan. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan ini semoga bermanfaat ya. Semoga lancar dan sukses untuk selanjutnya di UP. Semoga lulus untuk teman-teman semua, terutama GKRA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.